Ada pertanyaan, bagaimana orang yang di luar Tuhan Yesus atau orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, mungkin di sebelum zaman Tuhan Yesus datang ke dunia ya, atau bahkan mungkin orang-orang yang tidak mengenal agama, bagaimana? Apakah mereka ini masuk neraka semua langsung begitu? Oke, langsung saja, nggak perlu lama-lama, kita jawab ya. Di sini mari kita baca dari Roma pasal kedua, mulai dari ayat ke-12 sampai ke-16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Elohim, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongannya sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Elohim, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, jadi begini, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, atau mungkin bahkan orang yang tidak beragama ya, mungkin tinggal di pelosok di mana gitu ya, tidak ada agama, tidak mengenal apapun. Sebenarnya mereka ada Taurat di dalam dirinya. Maksudnya gini, ada tertulis di dalam hukum Taurat, jangan membunuh. Orang itu nggak mengenal agama, tetapi mereka tahu, wah, saya tidak boleh membunuh. Kalau membunuh ini pasti menyakiti, melukai orang. Ini nggak boleh. Nah, itu ada hukum Taurat di dalam dirinya gitu loh. Atau contoh lain, mengambil barang orang lain ini nggak boleh, karena itu barang orang lain, itu bisa menyakiti hati orang lain. Meskipun mereka tidak mengenal hukum Taurat, tetapi dia ada Taurat di dalam dirinya. Nah, jadi seperti yang tertulis di Roma pasal kedua di ayat yang ke-12 ini, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Nah, kalau mereka tidak mengenal Taurat, tidak melakukan Taurat, mau membunuh ya membunuh, mau mencuri ya mencuri, mau berzinah ya berzinah, ya mereka akan langsung binasa gitu loh. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Meskipun mereka tidak mengenal ajaran-ajaran agama, kekristenan, ajaran Taurat, tetapi mereka di dalam hatinya, oh, kalau mencuri ini pasti menyakiti orang, saudaraku, ini gak boleh mencuri, jangan mencuri. Membunuh ini gak boleh ini, karena itu melukai orang, menyakiti orang. Jangan membunuh. Kemudian berzinah ya, di dalam hukum Taurat. Wah, kalau saya melakukan begituan dengan yang bukan pasangan saya, istri atau suami saya, itu nggak boleh itu. Jangan berzinah. Itu loh. Itu yang dinamakan Taurat ada di dalam diri orang-orang itu gitu loh. Jadi meskipun mereka tidak mengenal Taurat, ajaran agama Kristen, ajaran di dalam Taurat ini, hukum-hukum itu, mereka ada di bawah hukum Taurat gitu loh. Dan kalau kita di bawah hukum Taurat, ya itu berat gitu loh. Kenapa kok berat? Nah, ini Yakobus pasal kedua ayat ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi maksudnya gini, orang tidak membunuh, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak ini, tidak itu, tetapi dia mencuri.
Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi dia tidak membunuh, dia tidak berzina, tidak ini, tidak itu, tetapi mencuri. Dia bersalah terhadap seluruhnya. Atau dia, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak bersaksi dusta, tetapi membunuh. Dia bersalah terhadap seluruhnya. Jelas ya? Jadi untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ya mereka akan dihakimi menurut Taurat yang ada di dalam dirinya, meskipun mereka tidak mendengar kabar keselamatan tentang Yesus Kristus atau kabar tentang Taurat, ajaran-ajaran dan lain sebagainya. Mereka akan dihakimi menurut Taurat yang ada di dalam dirinya gitu. Dan kemudian kita orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus, percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kemudian bukan berarti, saya pengikut Tuhan Yesus, seorang Kristen, pasti masuk surga, kemudian saya bebas berbuat dosa. Enggak gitu juga kali, gitu loh. Loh, kenapa bang? Kan pasti selamat ikut Tuhan Yesus. Jadi kita bebas dong berbuat dosa. Ngawur. Itu ngawur, ajaran dari mana? Baca Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, bahwa dialah Tuhan kita, ia beroleh hidup yang kekal. Benar, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dialah yang menyelamatkan kita. Makanya kita diberikan roh penolong yang menyertai kita, Roh Kudus, membimbing kita, menguatkan kita, membuat kita jauh dari hal-hal dosa keduniawian. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus, saya sudah diselamatkan, bebas berbuat dosa. Nggak taat kepada Tuhan Yesus ini loh. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak taat pada Tuhan Yesus Kristus, berarti taatnya pada siapa? Setan, kan gitu. Ia tidak akan melihat hidup, melihat aja enggak, melainkan murka Elohim tetap ada di atasnya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan, bukan kemudian kita seorang Kristen, saya pengikut Tuhan Yesus, bebas berbuat dosa, membunuh, mencuri, berzina, bebas karena saya sudah pasti selamat. Bukan gitu maksudnya. Oke, kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya kalian sudah hidup baru, bukan hidup di masa lalu, masa dosa, masa kelam gitu loh. Kita hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersih gitu loh. Bersih dari dosa, bukan di dalam dosa gitu loh. Kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, ya kita hidup bersih, tidak berbuat dosa lagi gitu loh. Apakah mungkin? Apakah bisa bang? Bisa. Caranya minta Roh Kudus agar dibimbing, agar disertai, agar kita mampu gitu loh, untuk melawan hal-hal keduniawian itu. Oke, nah, jadi jelas ya, untuk orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, kekristenan, atau mungkin bahkan tidak beragama, maksudnya mungkin karena tinggal di pelosok pedalaman mana gitu ya, tidak mengenal agama, sesungguhnya mereka ada Taurat di dalam dirinya. Wah, kalau membunuh ini menyakiti orang, mengambil barang orang, ini gak boleh juga. Melakukan begituan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan pasangan, suami atau istrinya, wah ini berzinahan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Ada di dalam dirinya Taurat itu. Nah, kemudian seperti yang tertulis di Yakobus pasal kedua ayat ke-10 tadi, berat di bawah hukum Taurat, karena kita berupaya sendiri gitu loh.
Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus pasal kedua ayat ke-10. Dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak ini, tidak itu, tetapi berzina. Nah, dia bersalah terhadap seluruhnya. Berat, berupaya sendiri. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus di dalam kita mampu untuk melawan hal-hal duniawi itu gitu loh. Ada roh yang membimbing kita. Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita, ya kita mampu untuk melawan hal-hal dosa, hal-hal keduniawian itu. Jadi yang melakukan itu bukan diri kita gitu loh. Bukan diri kita sendiri. Kalau kita berupaya sendiri seperti melawan Taurat itu, berupaya sendiri tanpa kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya kita berupaya sendiri. Saya tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. Itu berupaya atas dirinya sendiri, itu sangat sulit gitu loh. Tetapi kalau Tuhan Yesus Kristus ada di dalam diri kita ada di dalam Tuhan Yesus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita bisa melawan itu semuanya kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus gitu loh. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.